Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi ajmain. Senang sekali saya Firgiranda kembali hadir menjumpai Anda di Lentera Kolbu, sucikan hati, inspirasi diri. Seperti biasa di Lentera Kolbu kami akan mengajak Anda untuk menyimak kajian-kajian Islam dengan tema-tema yang sangat menarik tentunya. Dan pada kesempatan di sore hari ini, tema yang kami angkat adalah hidup setelah mati, surga atau neraka. Dan di studio TVRI Bangka Belitung telah hadir Ustadz Govi Kurniawan yang akan berbagi ilmu di sore hari ini. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Apa kabar Ustadz? Alhamdulillah sehat. Sehat Ustadz ya? Oke. Baik, tema kita di sore hari ini sangat antusias sekali Ustadz. Karena masih berhubungan dengan keyakinan kita sebagai seorang muslim sejati, yaitu iman kepada hari akhir. Iya, benar Kita sekali. bersama bahwa nanti setelah kehidupan di dunia ini pasti akan ada kehidupan-kehidupan lainnya yang akan kita jalani setelah berikutnya. Dan di saat inilah yang akan ditentukan apakah kita menuju ke surga, apakah kita menuju ke neraka Ustaz. Benar sekali. Nah, bagaimana sebagai seorang muslim sejati kita memaknai hari akhir ini, kita akan mengulasnya bersama dengan Ustadz Govi di sore hari ini. Tapi sebelumnya, saudara, untuk di segmen pertama ini kita akan mendengarkan terlebih dahulu tausiah singkat dari Ustadz. Silakan Ustadz. Ya, terima kasih Bang Firji. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul uqdata min lisani yafqahu qawli. Para pemirsa TVRI Bangka Belitung, a'azzani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah, segala bentuk puji dan syukur hanyalah bagi Allah Subhanahu wa taala. Yang mana pada kesempatan siang menjelang sore ini kita masih Allah pertemukan di layar kaca TVRI Bangka Belitung dalam acara kesayangan kita, Lentera Kolbu. Tak lupa salawat dan salam senantiasa kita hadiahkan kepada junjungan besar Nabiullah Muhammad SAW beserta para keluarga, para sahabat, para tabi'in, tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Adapun tema yang akan kita bahas sebagaimana tadi sudah disampaikan oleh Bang Firji, hidup setelah mati, surga atau neraka. Para pemirsa TVRI Bangka Belitung rahimani wa rahimakumullah. Kehidupan kita di dunia ini hanyalah bersifat sementara, atau bahasa lainnya adalah fana. Allah Subhanahu wa taala menegaskan di dalam kitab suci Al-Qur'an, kullu man 'alaiha fan. Segala sesuatu yang ada di dunia ini sifatnya fana. Wa yabqa wajhu rabbika dzil jalali wal ikram. Kemudian kehidupan yang kekal abadi yang harus kita jadikan prioritas utama kita adalah kehidupan di akhirat. Allah Subhanahu wa taala menegaskan wal akhiratu khairu wa abqa, dan kehidupan di negeri akhirat itu jauh lebih baik dibandingkan dunia, wa abqa, dan sifatnya itu adalah kekal. Oleh karena itu kita selaku muslim yang baik, selaku orang yang beriman kepada Allah, orang yang beriman kepada hari akhir, jangan sampai kita tertipu daya oleh kenikmatan dunia. Karena kenikmatan dunia ini tidak ada apa-apanya kalau kita bandingkan dengan kenikmatan di surga kelak. Kenikmatan surga itu Masya Allah, mala aina ra'ad, wala udhuna sami'ad, wala khatara alal qalbil bashar. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggambarkan tentang kenikmatan surga, sesuatu yang belum pernah dilihat oleh mata keindahannya. Artinya ketika kita melihat sesuatu di dunia ini yang bisa membuat kita takjub, yang bisa membuat kita kagum akan keindahannya, itu kalau dibandingkan dengan kenikmatan surga belum ada apa-apanya. Karena kenikmatan surga tadi mala aina ra'at, belum pernah dilihat oleh mata keindahannya. Begitu juga wala udhuna sami'at, belum pernah didengar oleh telinga kita. Kita pernah mendengar teman yang mungkin pulang dari tanah suci menggambarkan bagaimana keindahan-keindahan kota suci Mekah, kota suci Madinah, atau teman-teman kita yang berlibur ke Jepang, yang berlibur ke negara-negara yang ada di benua Eropa.
kita mendengar akan keindahan apa yang pernah mereka lihat. Akan tetapi ketahuilah, kenikmatan surga itu sesuatu yang belum pernah dilihat mata dan belum pernah didengar oleh telinga kita. Sampai kata Rasulullah, belum pernah terbesit sedikit pun di hati manusia akan keindahan surga tadi. Oleh karena itu, tetap kita fokus menjadikan akhirat sebagai tujuan utama kehidupan kita di dunia ini. Jangan sampai malah terbalik, kita menjadikan dunia sebagai tujuan utama. Para pemirsa TVRI Bangka Belitung rahimani wa rahimakumullah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengabarkan dalam banyak hadis bahwasanya setelah terjadi peristiwa perpisahan antara ruh dengan jasad, manusia meninggal dunia, ini bukan akhir dari segalanya. Dia akan memulai kehidupan yang baru yang kita sebut dengan alam barzah. Perpindahan dari dunia ke alam barzah ataupun dikenal juga dengan bahasa lain alam kubur. Di alam barzah ini akan ada dua kemungkinan yang akan kita dapatkan. Yang pertama nikmat kubur, yang kedua adalah azab kubur. Nikmat kubur dikabarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai salah satu bagian kecil daripada nikmat surga. Sedangkan azab kubur yang dikabarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah bagian kecil dari azab neraka. Artinya secara tidak langsung ketika kita meninggal dunia di alam barzah kita mendapat nikmat kubur, artinya insya Allah nanti setelah selesai di alam barzah kita dibangkitkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kita akan mempertanggungjawabkan amalan-amalan yang pernah kita lakukan di kehidupan dunia ini, maka ini merupakan kabar baik ketika kita sudah mendapat nikmat kubur. Insya Allah jalan menuju surga untuk kita. Akan tetapi ketika di alam barzah kita mendapat azab kubur, siksaan di kuburan, ini merupakan salah satu tanda buruk. Ketika kita dibangkitkan, ketika di hari pertanggungjawaban amalan yang pernah kita lakukan, kemungkinan besar kita sedang merintis jalan ke nerakanya Allah Subhanahu Wa Taala. Karena tempat kembali nanti ketika di akhirat hanya ada dua. Tidak ada tempat ketiga. Kalau bukan surga adalah neraka. Sekarang di dunia Imam Ali karamallahu wajhah mengingatkan kita, al-yaum amalun wala hisabun, ghadan hisabun wala amal. Hari ini di dunia, kata Imam Ali, tugas kita hanyalah beramal. Belum ada pertanggungjawaban, belum ada penghisaban. Tapi ingat, besok akhirat maksudnya kebalikannya. Hisabun wala amal, yang ada adalah penghisaban, pertanggungjawaban. Tidak ada lagi kesempatan untuk kita melakukan amal soleh. Oleh karena itu, manfaatkan nikmat umur, nikmat kesehatan, nikmat kesempatan yang Allah berikan kepada kita agar bisa mempersiapkan sebaik-baiknya bekal untuk kebahagiaan di kehidupan akhirat kelak. Mungkin untuk sesi pertama cukup sekian. Kalau ada kekurangan pada Allah Subhanahu Wa Taala senantiasa kita mohon ampun. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya, baik, terima kasih Ustadz. Jadi akhirat ini adalah tujuan utama kita Ustadz ya. Benar sekali, dunia ini karena kita hanya sementara, jadi banyaklah kita melakukan kebajikan dan juga amalan-amalan yang baik. Kita akan mengulas kembali tema kita di sore hari ini saudara. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Lentera Kolbu, sucikan hati, inspirasi diri. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih saudara Anda masih bersama kami di Lentera Kolbu, sucikan hati, inspirasi diri. Bagi Anda yang baru saja bergabung di sore hari ini, tema yang kami angkat adalah hidup setelah mati, surga atau neraka. Masih bersama dengan Ustadz Govi, kita akan mengulas tema kita di sore hari ini. Nah Ustadz, untuk kematian seseorang ini kan kita tidak tahu Ustadz ya. Ya benar. Terkadang lagi melakukan aktivitas
bekerja, tiba-tiba langsung dipanggil Allah. Nah, apakah benar Ustadz, ketika kita meninggal itu adalah cerminan dari setiap kegiatan yang kita lakukan Ustadz? Ya, jadi gini Bang Firji ya, Mm-mm. ada istilah seseorang itu akan meninggal sebagaimana kebiasaannya. Sebagaimana kebiasaannya, oke. Ya, jadi kalau orang yang rajin sholat, Mm-mm. pernah kita dengar ataupun saksikan Ya. di televisi ataupun di medsos ya, Mm-mm. ada yang meninggal dalam keadaan sedang sholat, sedang Saya sujud. setuju. Nah, Ada juga kita saksikan misalkan orang yang meninggal dunia tadi dalam keadaan su'ul khotimah. mm-mm. Misalkan dia kebiasaannya minum minuman keras, Oh, ada yang oke. sampai overdosis Mm-mm. karena minuman keras tadi mengakibatkan meninggal dunia. Ataupun yang biasa mengkonsumsi obat-obatan terlarang Ya. juga tak jarang berakhir dengan meninggal dunia dengan tragis dalam keadaan mengkonsumsi obat-obatan terlarang tadi. Bahkan pernah kejadian juga kita baca di beberapa media, ada yang kebiasaannya itu suka mengadu burung. Oke. Kemudian ketika dia berada di alam bawah sadarnya, dirawat di rumah sakit, dia siul-siulan terus kerjaannya setiap hari. Sampai ketika dibimbing oleh salah satu sanak keluarganya untuk mengucapkan la ilaha illallah di akhir hayatnya juga, dia tetap sebagaimana kebiasaannya ketika masih sehat. Dia siul-siulan. Artinya apa yang Bang Firji tanyakan tadi, kita akan dikembalikan oleh Allah Subhanahu wa taala itu sebagaimana kebiasaan kita. Ini memang bisa kita katakan 90% itu benar Bang Firji. 90% Iya. Ustadz ya. Walaupun tidak semuanya. Ya. Karena begini, terkadang ada orang yang tadinya banyak melakukan hal-hal yang negatif, hal-hal yang memudaratkan dirinya. Ya. Tapi 1 tahun, 2 tahun sebelum meninggal dunia dia dapat hidayah Ya. dari Allah Subhanahu wa taala, kemudian bertaubat, Taubat. melakukan hal-hal yang baik. Maka dia dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana akhir yang dia lakukan, yang dia biasakan. Oleh karena itu, ala kulli hal yang harus kita lakukan adalah membiasakan diri kita untuk melakukan kebaikan demi kebaikan. Karena nanti ketika di akhir hayat kita, yang memudahkan kita mengucapkan 2 kalimat syahadat, itu bukan hafalan kita Bang Firji. Tapi kalau selama hidup selesai sholat, kita senantiasa berzikir, bertasbih, hal-hal baik, memperbanyak mengucapkan kalimat thayyibah. Ini bahkan ketika kita tidak sadar lagi, di bawah alam sadar kita, lisan kita akan mengucapkan kalimat-kalimat thayyibah tadi. Ada salah seorang penghafal Al-Quran, saya melihat video yang tersebar, yang mana beliau ini koma di rumah sakit. Tidak sadar sama sekali sudah lebih dari 1 tahun. Akan tetapi yang menakjubkan, dia bisa melantunkan ayat-ayat suci Al-Quran di bawah alam sadarnya tadi. Artinya apa? Karena ini kebiasaan ketika dia masih sehat dulu. Senantiasa membaca Al-Quran, murojaah hafalannya. Oleh karena itu ketika dia sudah tak sadar pun, dia lupa dengan dirinya tapi dia tidak lupa dengan kalam Tuhannya. Seperti itu Bang Firji. Oke, baik Ustadz. Nah, ini dalam surah Al-Ankabur ayat 57 Allah berfirman yang artinya setiap yang bernyawa akan merasakan mati. Kemudian hanya kepada kami kamu dikembalikan. Nah, ini maksudnya apa Ustadz? Apakah memang ada kehidupan setelah kita proses kematian ini Ustadz? Iya. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti akan mati. Dan nanti kita akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini maksudnya bagaimana? Memang ada kehidupan setelah kematian. Tadi di sesi pertama kita sampaikan, setelah alam dunia ini, kita akan berada di alam barzah. Dulu sebelum kita berada di alam dunia, kita berada di alam rahim. Kemudian selesai alam rahim, 9 bulan 10 hari kurang lebihnya, kita lahir ke dunia ini. Kemudian kita menikmati kehidupan di dunia yang fana. Setelah sampai batas akhir perjanjian kita dengan Allah Subhanahu wa taala, kita
akan meninggalkan dunia yang fana ini. Kita pindah ke alam barzah, alam kubur Alam tadi. kubur. Di alam kubur juga tadi kita jelaskan akan ada nikmat ataupun azab kubur. Ya. Nah, setelah itu kita akan dibangkitkan lagi, Bang Firji. Setelah alam kubur, kita akan menghadapi alam lainnya, Ya. yaitu akhirat. Kita akan mempertanggungjawabkan apakah selama di kehidupan dunia lebih banyak amal soleh, ketaatan yang kita lakukan, ataukah malah sebaliknya. Hal yang paling terkecil akan kita pertanggungjawabkan kelak ketika di akhirat. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah, kata Allah. Barang siapa yang melakukan keburukan sekecil biji zarah pun, maka dia akan melihat balasannya, dan barang siapa yang melakukan kebaikan sekecil biji zarah pun, dia akan melihat balasannya. Oke, baik Ustadz. Nah, ketika kita sudah meninggal ini Ustadz, Ya. sering kita lihat di kehidupan sehari-hari kita, mungkin kebiasaan kita di sini ada tahlilan yang 3 hari, 7 hari, dan setelah dan berikutnya Ustadz. Nah, ini maksudnya apa sih Ustadz dalam sudut pandang Islamnya Ustadz? Ya, jadi gini Bang Firji, Rasulullah pernah menyebutkan dalam salah satu hadis, "Idza mata ibnu Adam in qata'a amaluhu illa min thalathin." Oke. Apabila telah meninggal dunia anak cucu Adam, maka segala hal yang berkaitan dengan dunia ini terputus, Ah, kecuali 3 hal. kecuali 3 hal. Iya, Oke. yang pertama shadaqatin jariyatin, sodakoh jariyah yang Sedekah pernah dia lakukan. Oke. Yang kedua, au shadaqatin jariyatin, yang kedua au ilmin yantafa'u bihi, ilmu yang bermanfaat Ilmu yang bermanfaat. yang Oke. pernah dia ajarkan kepada orang lain, baik ilmu agama ataupun yang sifatnya bukan ilmu agama, tapi dia ajarkan dan mendatangkan manfaat yang baik untuk Ah, orang lain. Oke. Kemudian yang ketiga, awaladin solihin yad'u lahu, meninggalkan generasi anak yang soleh-soleha yang senantiasa mendoakan kedua orang tuanya, walaupun orang tuanya sudah meninggal dunia. Iya. Tadi setelah 3 hari, 7 hari, 25 hari, 40 hari, 100 hari, ini biasanya keluarga mayit, ahli warisnya mengundang para tetangga setempat untuk hadir, mendoakan orang tuanya yang telah meninggal dunia. Meninggal. Heeh. Jadi ini salah satu bentuk usaha seorang anak agar orang tuanya tadi mendapat pahala jariah berupa doa. Oke. Kemudian juga memberi sodakoh, memberi makan orang-orang yang hadir tadi. Dihidangkan nasi, kadang kue, kemudian minuman. Itu niatnya bersedekah atas nama orang tuanya tadi. Oke. Dengan harapan orang tuanya yang sudah meninggal, yang sudah tidak bisa melakukan amal soleh lagi, Iya. dengan doa yang mereka kirimkan, kemudian dengan sedekah makanan yang diberikan kepada para tetangga tadi, bisa meringankan kalau adab orang tuanya dikubur, ataupun kalau nikmat bisa menambah kenikmatan orang tuanya di alam kubur. Oke, baik Ustadz. Nah, ketika kita menjalani kehidupan di dunia ini Ustadz, apakah ada perhitungan setiap kebaikan dan juga keburukan yang kita lakukan ini Ustadz? Ya, kita harus melakukan, kalau perhitungan ini dalam bahasa Arabnya muhasabah Bang Firji, ya. Muhasabah. Iya, introspeksi diri. Hal ini penting untuk kita lakukan. Salah seorang Amirul Mukminin mengingatkan kita, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu, wazinu a'malakum qabla an tuzanu. Hisablah diri kalian sebelum kelak Allah yang menghisab di akhirat. Timbanglah amalan kalian sebelum Allah yang menimbang amalan tadi. Jadi nanti ketika kita dibangkitkan, kita akan dikumpulkan pertama kali di padang mahsyar. Semua dari manusia pertama, dari Nabi Adam, kemudian nabi-nabi setelahnya beserta umat-umatnya sampai dengan Nabi Muhammad dan umat Nabi Muhammad SAW selaku nabi terakhir. Dikumpulkan di padang mahsyar. Kemudian setelah itu tentu akan ada yang namanya hisab, akan ada namanya timbangan amal. Tadi salah seorang Amirul Mukminin mengingatkan kita, sebelum hal ini datang, ketika di dunia, kita harus menghisap diri kita dulu. Kira-kira amalan kita, entah itu hisap harian, hisap mingguan, hisap bulanan, hisap tahunan, ini harus kita perhatikan dengan sebaik mungkin. Kira-kira yang lebih berat, ketaatan ataukah kemaksiatan. Begitu juga, selain menghisap, sama,
kita menimbang amalan kita tadi. Harus kita timbang. Kita yang mengira-ngira, introspeksi diri kita. Ketika kita merasa masih banyak sekali kekurangan-kekurangan, maka kita harus bersegera untuk memperbanyak ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sekarang kita bisa mengira-ngira nanti ketika di akhirat adalah pertanggungjawaban yang nyata. Oke, baik Ustadz. Nah, untuk proses hisab ini Ustadz, terkadang kita udah lupa dengan setiap kegiatan yang kita lakukan. Apalagi kita ambil contoh misalkan puasa Ustadz. Nah, mungkin ada yang seseorang yang di puasa Ramadannya dia bolong-bolong Ustadz. Dan di tahun berikutnya dia baru ingat, wah kemarin saya ada yang bolong-bolong ini. Ini saya ingin menghisap diri saya biar lebih baik lagi. Ini gimana Ustadz? Ya, pertama dia harus melakukan taubat Bang Firji ya. Taubat harus tidak cukup satu kali. Terkadang orang bingung Bang Firji. Saya ini taubat kepada Allah. Seminggu, sebulan setelahnya bermaksiat kembali kepada Allah. Apa yang harus saya lakukan? Tetap terus bertaubat Bang Firji. Kalau iblis laknatullah saja tidak pernah bosan menggoda kita. Kita jangan sampai bosan untuk bertaubat mohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah taubat kita memperbanyak istighfar. Tentu dosa-dosa kecil ini bisa dihapus dengan istighfar. Dan istighfar ini bisa kita lakukan di mana saja mungkin. Lagi nyetir mobil kita bisa melakukan istighfar. Misalkan perjalanan dari rumah ke studio tadi. Kalau kita istighfar, berapa ratus istighfar bisa kita lakukan. Artinya ketika kita menganggap begitu banyak kekurangan-kekurangan yang pernah kita lakukan. Kesalahan, dosa, kehilafan. Di masa lalu yang pernah kita lakukan, maka kita harus menutupinya dengan melakukan banyak-banyak ketaatan. Ketaatan yang paling kecil kalau itu bisa kita lakukan, kita lakukan. Seperti memperbanyak mengucapkan kalimat thayyibah tadi, salah satunya adalah istighfar. Itu kita lakukan dari hal yang paling terkecil. Insya Allah hal-hal yang kecil ini tadi, kalau lama-kelamaan dia akan menjadi banyak. Ada istilah yang sering kita dengar dalam bahasa Arab itu, tidak ada dosa besar kalau kita imbangi dengan istighfar. Tidak ada dosa kecil kalau kita lakukan terus-menerus. Artinya dosa kecil kalau dilakukan terus-menerus, dia akan menjadi dosa besar. Dosa besar sekalipun, kalau pernah kita lakukan, kita iringi dengan istighfar terus-menerus, dia akan menjadi dosa kecil. Oleh karena itu terkadang kita melihat amal soleh ini amalan yang besar ataukah amalan yang kecil. Jangan salah. Kita tidak pernah tahu amalan mana yang diterima oleh Allah. Kita tidak pernah tahu amalan kita yang mana yang akan membawa kita ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah meremehkan amalan sekecil apapun. Jangan pernah meremehkan dosa sekecil apapun. Karena kita tidak tahu Ustaz ya, apakah dari hanya istighfar saja dosa kita bisa terampuni. Benar sekali. Dan juga apabila kita melakukan keburukan mungkin sekecil itu, sekecil biji zarah ternyata itu besar Ustaz ya. Baik Ustaz. Nah, dalam Islam ini sebenarnya proses kematian itu proses yang bagaimana Ustaz? Iya, proses terpisahnya antara ruh dan jasad ini proses yang sangat luar biasa. Sakit Bang Firji ya. Dan memang tergantung dengan amalan seseorang. Tergantung dengan amalan. Iya, ketika amalan seseorang itu bagus, malaikat pencabut nyawa itu datang dalam sosok yang indah. Sosok yang enak untuk dilihat. Lembut, kemudian tampan. Artinya sosok yang bisa mengagumkan seseorang. Akan tetapi kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis, ketika seseorang membiasakan kemaksiatan, amal buruk ketika hidup di dunia, itu malaikat yang diutus dalam bentuk rupa yang buruk juga, yang seram, menakutkan, kasar. Oleh karena itu hal ini perlu kita perhatikan. Kalau kita ingin kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, ketika proses perpisahan antara ruh dengan jasad tadi, ruh kita dikeluarkan dengan lemah lembut, maka kita harus melakukan banyak amal soleh. Dan kita juga tak jarang melihat ketika orang meninggal dunia dalam keadaan tersenyum. Kenapa? Karena dia menikmati proses perpisahan ruh dengan jasad tadi. Dia menyaksikan sesuatu yang indah. Pernah juga kita melihat orang yang ketika meninggal dunia matanya melotot ke atas, penuh dengan keringat,
Dan maaf, sampai ada yang buang air kecil, buang air besar. Saking menyakitkannya Ya. ketika proses perpisahan antara ruh dan jasad tadi. Kenapa bisa sampai seperti itu? Ya. Karena yang datang mencabut nyawanya tadi, sosok malaikat yang menakutkan, kemudian kasar, sehingga semua itu bisa terjadi. Oke. Kemudian setelah ruh tadi dicabut, terpisah dengan jasad. Jasad kita dikuburkan, keluarga mengantarkan hanya sampai kubur. Ya. Siapa yang menemani kita? Amal soleh kita. Jadi harta berangkat mengantarkan, keluarga berangkat, amal soleh berangkat juga. Akan tetapi keluarga secinta-cintanya istri, belum pernah kita mendengar ada yang ketika suaminya meninggal dunia, dia mau ikut dikuburkan bersama suaminya. Nggak pernah. Ya. Kalau dalam Islam juga, dia punya mobil misalkan Alphard, nggak pernah dikuburkan bersama dia, mobil Alphard tadi. Rumahnya bertingkat, nggak pernah juga. Kemudian siapa yang mendampinginya? Hanya amal soleh. Kemudian bagaimana dengan ruhnya? Para ulama berbeda pendapat tentang ruh ini tadi. Ada yang mengatakan diangkat ke langit. Kemudian kalau ruh orang mukmin, orang yang beriman akan ditempatkan di surga. Kemudian untuk ruh orang-orang kafir ada yang mengatakan ditempatkan di neraka. Ada pendapat lain juga ditempatkan di Barhut, sebuah sumur yang ada di negeri Yaman, di kota Hadramaut. Ini merupakan salah satu tempat ruh orang-orang kafir yang disebutkan. Dan ada beberapa pendapat lainnya. Oke, baik, nanti mungkin bisa dilanjutkan setelah jeda berikut Ustaz, bagaimana tahapan kita setelah meninggal ini. Dan saudara, jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Lentera Kolbu, sucikan hati, inspirasi diri akan segera kembali untuk Anda. Baik, terima kasih saudara Anda masih bersama kami di Lentera Kolbu, sucikan hati, inspirasi diri. Masih bersama dengan Ustadz Govi, kita akan terus mengulas tema kita di sore hari ini, yaitu hidup setelah mati, surga atau neraka. Nah Ustadz, sering mendapatkan pertanyaan seperti ini Ustadz. Ketika kita sudah meninggal, apakah kita disiksa terlebih dahulu sebelum melanjutkan ke kehidupan yang lainnya Ustadz? Iya, tadi setelah kita meninggal dunia, kita jelaskan bahwasanya kita akan memasuki alam barzah. Dan di alam barzah itu kita hanya ada dua kemungkinan. Hanya ada dua kemungkinan, Ustaz, mendapat nikmat kubur ataupun azab kubur. Kalau yang kita dapatkan ternyata adalah azab kubur, berarti tadi pertanyaan Bang Firji, apakah kita akan disiksa? Iya, kita akan disiksa di kubur. Karena azab kubur ini sebagian kecil, sekian persennya, dari gambaran siksa neraka. Kemudian nikmat kubur tadi sebagian kecil dari nikmat surga yang akan Allah berikan nantinya. Makanya doa juga ada salah satu doa yang dianjurkan. Ya Allah, jadikanlah, misalkan kita mendoakan kuburan orang tua kita yang sudah meninggal dunia, jadikanlah kuburan orang tua kami sebagai salah satu dari taman surga. Dan jangan engkau jadikan kuburan orang tua kami sebagai salah satu jurang neraka. Jadi kemungkinan untuk diazab di kubur itu memang benar. Memang benar ada Ustaz ya? Iya. Oke, berarti tergantung dari kita memaknainya nanti seperti apa. Apalagi kalau misalkan kita yang beriman ini pasti mengerti Ustaz ya? Iya. Bagaimana siklus kehidupan kita dalam sudut pandang Islamnya. Nah Ustaz, ketika kita sudah meninggal dunia dan juga mendapatkan mungkin balasan yang setimpal dengan perbuatan-perbuatan yang kita lakukan di dunia ini Ustaz. Setelah dari alam kubur ini kita akan melanjutkan ke alam, kita akan dibangkitkan Bang Firji. Akan dibangkitkan. Oke. Tiupan sangkakala. Tiupan sangkakala ada ulama berpendapat sebanyak 2 kali. Ini pendapat yang paling rojih. Ada yang mengatakan sebanyak 3 kali.
Kalau 3 kali ini tiupan pertama untuk menakutkan seluruh makhluk yang hidup di dunia ini. Oh. Tiupan keduanya untuk mematikan semua yang masih hidup. Kemudian tiupan yang ketiga untuk membangkitkan. Kalau yang mengatakan hanya ada 2 tiupan, tiupan pertama itu mematikan yang masih hidup, tiupan kedua langsung membangkitkan yang telah mati. Artinya setelah kita meninggal dunia, nanti itu akan ada tiupan yang kedua, kita dibangkitkan, dikumpulkan semuanya di padang mahsyar tanpa berbusana. Sampai Sayyidah Aisyah itu pernah bertanya kepada Rasulullah, apakah satu sama lain tidak saling melihat aurat laki-laki dengan perempuan? Apa jawaban Rasulullah? Wahai Aisyah, kata Rasulullah, pada hari itu kejadian jauh lebih dahsyat dari apa yang engkau pikirkan. Artinya tidak ada kesempatan lagi untuk memikirkan hal-hal yang seperti itu. Yang dipikirkan apa? Tempat saya ini di surga apa di neraka? Rasulullah menggambarkan matahari didekatkan, jaraknya sejengkal saja dari ubun-ubun gitu. Begitu dekat, tanpa menggunakan busana apa-apa. Panasnya bisa kita bayangkan. Sekarang jarak matahari yang normal jauh dari bumi saja, jam 12 siang, mati lampu, AC mati dalam kamar padahal. Itu keringat. Kita nggak kuat ya. Iya, nggak kuat. Apalagi nanti di padang mahsyar. Jadi nggak mengherankan, kata Rasulullah, semua tergantung amalannya. Ada yang tenggelam dengan keringatnya. Keringat sampai mata kaki, ada yang sampai betis, ada yang sampai pusar, ada yang bahkan sampai leher tenggelam dengan keringatnya. Semua itu tergantung amalan yang dilakukan. Nah, nanti setelah di padang mahsyar baru proses penimbangan amal, kemudian pembagian buku catatan amal yang dicatat oleh malaikat Raqib dan Atid. Ada melewati sirat, itu jembatan yang kecil seukuran rambut. Tajam, lebih tajam daripada pedang. Semuanya tergantung amal. Ada yang melewatinya seperti kedipan mata saking cepatnya. Ada yang melewatinya dengan merangkak-rangkak, ujung-ujungnya jatuh juga. Semuanya tergantung dengan amal perbuatan. Nah, sirat ini tadi membentang di atas neraka. Kalau jatuh langsung ke neraka. Kalau selamat langsung ke pintu surga. Jadi perjalanan yang masih begitu panjang. Sedangkan jarak antara tiupan pertama dengan tiupan kedua, Abu Hurairah pernah ditanya, dia hanya menjawab 40. Ditanya para sahabat, itu 40 hari. Dia nggak menjawab. 40 minggu, dia nggak menjawab. 40 tahun. Akan tetapi, para ulama hadis menyebutkan kemungkinan yang paling terbesar terjadi jarak antara 2 tiupan ini tadi adalah 40 tahun. 40 tahun. Iya, bayangkan jarak antara 2 tiupan saja 40 tahun. Kemudian di padang mahsyar nanti berapa lama kita dikumpulkan. Prosesnya panjang sekali Bang Firji. Baik. Jadi memang menginjak surga ini benar-benar orang pilihan dan bisa memaknai kehidupannya dengan semaksimal mungkin dalam sudut pandang Islam, Ustaz ya. Benar sih. Baik. Nah, Ustaz, sebelum kita memasuki ke alam-alam berikutnya, kita melakukan kehidupan di dunia ini, apakah ada ciri-ciri, Ustaz, ketika kita akan menjelang? Katanya kalau misalkan kita sudah mau meninggal tuh ada ciri-ciri khususnya, Ustaz. Iya, saya juga pernah membaca di internet Bang Firji ya. Ada yang menyebutkan 40 hari sebelum meninggal dunia ciri-cirinya seperti ini. Kemudian 30 hari sebelum meninggal dunia ciri-cirinya seperti ini. Sampai seminggu, 3 hari, bahkan 1 hari sebelum meninggal dunia ada ciri-cirinya. Ini dalam Islam bagaimana? Sebenarnya kalau di dalam Islam perkara ajal, maut ini dirahasiakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang mengetahuinya. Kenapa? Kalau seseorang mengetahui kapan dia akan meninggal dunia, tentu dia akan bertaubat sebelum meninggal dunia. 1 bulan sebelum meninggal dunia, dia taubat kepada Allah Subhanahu wa taala, memperbanyak sedekah, memperbanyak sholat, memperbanyak amal soleh. Akan tetapi hikmah dirahasiakan kapan kita meninggal dunia. Begitu juga hikmah dirahasiakan kapan terjadi kiamat. Kenapa dirahasiakan? Ini agar supaya kita mempersiapkan diri kita sebaik mungkin. Jadi kapanpun malaikat maut datang menjemput kita, kita harus dalam keadaan siap. Kapanpun kiamat itu terjadi, kita harus dalam
keadaan kiamat, keadaan siap. Siap. Ketika ditanya, malaikat Jibril menyamar dalam wujud manusia, Ya. bertanya kepada Rasulullah tentang iman, dijawab oleh Rasulullah. Tentang Islam, dijawab oleh Rasulullah. Tentang ihsan, dijawab oleh Rasulullah. Akan tetapi ketika ditanya, fa akhbirni anis sa'ah, beritahulah kepadaku tentang kiamat. Apa jawaban Rasulullah? Mal mas'ulu anha bi'a'lam minas sa'il. Baik yang bertanya ataupun yang ditanya sama-sama tidak mengetahui kapan terjadinya kiamat. Hanya dikasih tahu nanti ketika menjelang kiamat tanda-tandanya apa saja. Tapi ini tanda-tanda kiamat saja. Waktu pasti terjadinya kiamat tidak dikasih tahu. Begitu juga kita meninggal dunia, waktu pastinya kita tidak ada yang mengetahui. Oke, kalau tanda-tanda kiamat Ustaz dalam sudut pandang Islam ini bagaimana Ustaz? Dia ada tanda-tanda kecil, ada tanda-tanda besar kiamat. Tanda-tanda kecil hampir semuanya sudah muncul sekarang Bang Firji. Salah satunya jumlah populasi perempuan lebih banyak dibandingkan laki-laki. Sekarang ini lebih banyak perempuan dibandingkan dengan jumlah laki-laki. Kemudian ciri-ciri lainnya, bulan pernah terbelah, dan itu sudah dibuktikan oleh para ilmuwan sekarang ini bahwasanya bulan memang sudah pernah terbelah. Itu tanda-tanda semuanya. Kemudian tanda-tanda besar daripada kiamat apa? Di antaranya nanti matahari ketika dia terbit akan terbalik. Ya. Dia tidak seperti sekarang terbitnya. Dia akan terbit dari arah posisi terbenam matahari sekarang ini. Kemudian akan muncul juga Dajjal nanti. Ini fitnah terbesar. Kemudian akan turun Nabi Isa. Nabi Isa masih hidup sampai sekarang. Diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pada waktu itu ke langit. Nanti pada akhir zaman akan diturunkan juga. Begitu juga turunnya Imam Mahdi. Semua itu merupakan tanda-tanda besar akan terjadi kiamat. Apabila hal-hal ini tadi sudah muncul semua, kemunculan Imam Mahdi, kemunculan Dajjal, kemunculan Nabi Isa, kemudian juga pohon-pohon gharqad yang ditanam oleh orang-orang Yahudi sekarang di Israel, ini sudah mulai mereka perbanyak. Karena semua pepohonan nanti akan bisa bicara. Kalau ada orang Yahudi bersembunyi di belakangnya, di belakang saya ada Yahudi. Hanya satu pohon, kata Rasulullah, yang tidak bisa bicara, pohon gharqad. Orang Yahudi sendiri secara tidak langsung mereka mempercayai hadis ini. Buktinya sekarang mereka mulai memperbanyak menanam pohon gharqad ini tadi. Oleh karena itu tentu peristiwa yang akan terjadi tadi begitu panjang Bang Firji ya. Oke. Berarti banyak juga proses-prosesnya Ustadz ya. Iya, banyak. Apalagi kalau kita kaitkan dengan era sekarang, dengan peradaban zaman yang sudah mulai modern ini, apalagi jarang mendapatkan ilmu-ilmu agama, tentunya mulai dari sekarang kita harus bisa membiasakan diri kita sendiri dan juga lingkungan sekitar untuk memaknai setiap keyakinan yang kita miliki Ustadz ya. Benar Oke, sekali. baik Ustadz. Nah, terkait dengan amal baik dan amal buruk ini Ustadz, ini kan ada kita dari dulu dari masih kecil diajarkan harus masuk surga dan jangan masuk neraka. Nah, sebenarnya dalam Islam itu surga dan neraka ini bagaimana sih bentuknya Ustaz? Ya, kalau kita bertanya bagaimana bentuk surga dan bentuk neraka. Surga itu adalah tempat terindah, tempat kembali terindah. Kata Rasulullah, yang belum pernah dilihat oleh mata, belum pernah didengar telinga, belum pernah terbesit di hati dan pikiran manusia. Bagaimana keindahannya tadi. Cuman Rasulullah menggambarkan, surga itu ada tingkat-tingkatannya. Ada surga Firdaus, tingkatan tertinggi. Kemudian neraka juga ada tingkatan-tingkatannya. Ada neraka Jahanam, tingkatan VVIP nerakanya ya. Neraka yang paling buruk, yang paling sadis siksaannya, neraka Jahanam. Kemudian ada neraka Sakor untuk orang-orang yang malas sholat ketika di dunia. Jadi surga dan neraka itu ada tingkatan-tingkatannya. Kan tetapi seburuk-buruknya tingkatan di surga itu kenikmatannya tiada tara. Belum pernah dilihat oleh manusia, belum pernah didengar oleh manusia. Begitu juga dengan neraka. Senikmat-nikmatnya neraka itu siksaannya naudzubillah belum pernah kita rasakan di kehidupan dunia.
Karena siksaan di neraka, misalkan kita kulit sudah misah, Ya. daging, kulit, dan tulang itu sudah misah. Itu akan ditumbuhkan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala. Gunanya apa? Biar kita merasakan azab yang berkali-kali lipat. Kalau nggak dikembalikan, kita hanya merasakan sekali saja. Misalkan dibakar di api neraka sampai kulit tadi terpisah dengan daging, terpisah dengan tulang. Akan tetapi setelah itu akan Allah kembalikan lagi. Kita akan merasakan rasa sakit lagi. Setelah itu dikembalikan lagi sampai proses semuanya selesai. Pada akhirnya kalau kita masih beriman kepada Allah, mati dalam keadaan muslim, sebanyak apapun dosa kita, setelah diazab semua selesai di neraka, seorang muslim itu akan tetap ujung-ujungnya masuk surga. Akan masuk surga. Akhirnya masuk surga selama dia tidak pernah menyekutukan Allah. Mati dalam keadaan masih beriman kepada Allah. Tapi bagi orang-orang kafir ini akan kekal di neraka. Khalidina fiha abada. Kekal selama-lamanya di neraka. Akan tetapi yang membedakan mukmin yang baik tadi, mereka sudah lama dari awal menikmati kenikmatan surga tanpa harus melalui proses azab dulu di neraka. Dan juga yang harus kita ketahui, yang tak kalah pentingnya, kita masuk surga itu bukan karena amalan kita, Bang Firji. Bukan karena amalan kita. Bukan karena amalan kita, tapi karena rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kenapa kita harus melakukan amal-amal soleh? Untuk mendapatkan rahmat Allah ini tadi, harus dipancing dengan melakukan hal-hal yang Allah sukai. Ketika Allah menyukai hambanya, maka Allah akan memberikan rahmatnya kepada hambanya tadi. Jadi seseorang itu, kata Rasulullah, masuk surga bukan karena amalannya, tapi karena rahmat dari Allah. Sampai salah seorang sahabat bertanya, begitu juga dengan engkau wahai Rasulullah, begitu juga dengan saya, kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena kalau amal, sebanyak-banyaknya amal kita, kalau kita bandingkan dengan nikmat yang Allah berikan, ini tentu masih banyak nikmat yang Allah berikan. Amal tadi hanya untuk nikmat Allah saja tidak mampu membayarnya. Oke, baik Ustadz. Dan kita harus jeda sejenak Ustadz. Kita akan masuk dalam segmen kesimpulan. Saudara jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Lentera Kolbu, Sucikan Hati, Inspirasi Diri. Baik, alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita masuk di segmen terakhir untuk tema kita di sore hari ini, hidup setelah mati, surga atau neraka. Kita akan mendengarkan kesimpulan langsung dari Ustadz Gofi. Silakan Ustadz. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi man walah. Tema yang kita angkat pada kesempatan kali ini adalah hidup setelah mati, surga atau neraka. Tadi sudah kita paparkan dari segmen pertama sampai segmen ketiga. Tiba di penghujung acara. Satu hal yang ingin saya sampaikan, perkataan dari Imam Ali karamallahu wajhah. Al-yaum amalun wala hisabun, ghadan hisabun wala amal. Ini yang harus kita ingat. Hari ini di dunia tugas kita hanyalah beramal. Belum ada penghisaban, belum ada pertanggungjawaban. Satu hal yang harus kita ingat, kata Imam Ali, ghadan, besok di akhirat kebalikannya. Hisabun wala amal. Yang ada adalah penghisaban, pertanggungjawaban, tidak ada lagi kesempatan kita untuk beramal. Oleh karena itu, manfaatkan nikmat umur, nikmat kesehatan, kesempatan hidup di dunia ini yang Allah berikan dengan sebaik mungkin, memperbanyak amal soleh, sehingga kelak kita bisa memanfaatkan ketika di surga Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita bisa menikmatinya. Kita tutup dengan doa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma lakal hamdu hatta tarda wa lakal hamdu idza radita wa lakal hamdu ba'da ridha wa lakal hamdu anta nurus samawati wal ardi wa lakal hamdu li jalali wajhikal karim wa azmi sultanik. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin.
Baik, terima kasih Ustadz Govi Kurniawan telah berbagi ilmu di sore hari ini. Semoga apa yang disampaikan Ustadz tadi, temanya sangat menarik, bisa menjadi cerminan diri kita untuk kehidupan kita setelah di dunia ini. Amin. Ya Rabbal Dan semoga rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dapat kita raih dengan seutuhnya, sehingga surga yang sudah dijanjikan Allah bisa kita raih dengan sepenuhnya. Amin. Dan terima kasih saudara telah menyaksikan Antara Kolbu Sucikan Hati Inspirasi Diri. Kita berjumpa lagi di lain kesempatan. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan Waalaikumsalam. sampai jumpa. Terima kasih Ya, Ustaz. Ustaz,